Selamat datang, jiwa-jiwa yang sedang terbangun. Bukan kebetulan kamu menemukan pesan ini hari ini. Tidak ada satupun yang terjadi secara acak di semesta yang begitu teratur. Jika kamu sedang mendengarkan, membaca, atau merasakan getaran ini di hatimu, itu artinya jiwamu sudah bersiap. Kamu sedang dituntun menuju sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang bisa kamu bayangkan selama ini. Ada sesuatu yang bergerak di balik layar kehidupanmu. Sebuah frekuensi tinggi yang mulai menyentuh bagian terdalam dari jiwamu. Mungkin kamu belum bisa menyebutkannya dengan kata-kata, tapi kamu bisa merasakannya. Ada yang mendesak, ada yang berdebar, seolah kamu berada di ambang pintu perubahan besar. Inilah waktunya. Inilah musimmu. Tanggal 9 April 2025 bukan sekadar angka di kalender. Ia adalah panggilan. Ia adalah sinyal kuat dari semesta bahwa kamu sedang dipersiapkan untuk memasuki babak baru dalam hidupmu. Dan bukan sembarang babak. Ini adalah musim pencapaian, penyembuhan, dan perwujudan dari semua doa yang selama ini kamu bisikkan dalam hening. Tapi sebelum kita menyelami lebih dalam makna dari hari luar biasa itu, aku ingin kamu melakukan satu hal sederhana sebagai tanda bahwa kamu siap. Bahwa kamu tidak hanya mendengar, tetapi juga merespons. Tekan tombol suka pada video ini. Berlanggananlah ke saluran ini. Aktifkan lonceng notifikasimu dan tinggalkan komentar 77 di bawah. Ilik buah hatiya. Itu bukan hanya sekadar aksi digital. Itu adalah sinyal kuat ke semesta bahwa kamu membuka hatimu. Kamu hadir, kamu siap, kamu menyambut panggilan ini sepenuhnya. Karena kadang kehidupan tidak menunggu kita untuk benar-benar siap. Ia hanya menunggu kita untuk hadir. Untuk mempercayai bahwa ada kekuatan lebih besar yang sedang mengatur segala sesuatu untuk kebaikanmu. Untuk meyakini bahwa setiap luka, kehilangan, dan kesepian selama ini bukan tanpa alasan. Mereka semua membawamu ke titik ini, ke pintu yang akan terbuka tepat pada 9 April 2025. Dan saat pintu itu terbuka, yang harus kamu lakukan hanyalah melangkah masuk dengan keberanian dan harapan di dadamu. Maka bersiaplah, karena setiap paragraf berikutnya akan menguraikan apa yang telah kamu rasakan, apa yang akan kamu alami, dan bagaimana kamu bisa menyambut hari paling beruntung dalam hidupmu. Hari di mana hidupmu mulai berbalik arah. Hari di mana kamu akan berkata, "Aku tahu ini adalah takdirku." Bagian 1. Tanda-tanda menuju hari besar. Segala sesuatu sudah mulai bergerak diam-diam. Pernahkah kamu merasa seolah ada sesuatu yang berubah, namun belum bisa kamu jelaskan dengan kata-kata? Mungkin beberapa hari terakhir, minggu terakhir, atau bahkan sejak awal tahun ini, ada getaran halus yang berdenyut dalam hidupmu. Getaran itu bukan angin lalu. Ia adalah bisikan semesta, sebuah pesan yang lembut namun tegas, bahwa kamu sedang dipanggil menuju kehidupan yang lebih tinggi, lebih dalam, dan lebih bermakna. Dan ya, kamu tidak sedang berkhayal. Kamu memang sedang disiapkan. Bukan untuk menjadi biasa, tapi untuk menjadi luar biasa. Bukan untuk tetap diam, tapi untuk bangkit.
bukan untuk sekadar bertahan, tapi untuk bersinar. 9 April 2025 akan menjadi hari istimewa. Bukan karena ia membawa sihir atau keajaiban instan, tetapi karena hari itu akan memantulkan kembali semua energi yang selama ini telah kamu bangun. Ia adalah cermin dari benih-benih baik yang telah kamu tanam dalam diam. Sebuah portal waktu di mana semesta mempercepat segala sesuatu yang kamu kerjakan dengan niat yang bersih dan hati yang jujur. Kamu mungkin telah melihat tanda-tandanya. Kamu mulai merasa gelisah jika berada di tempat yang tidak lagi sejalan dengan jiwamu. Kamu mulai ingin merapikan ruanganmu, membuang hal-hal yang tak lagi memberi makna. Kamu mulai berkata jujur pada diri sendiri, bahkan jika itu menyakitkan. Mungkin kamu mulai bermimpi lebih sering, mimpi yang aneh tapi penuh pesan. Atau kamu mulai melihat angka yang berulang, seperti jam yang selalu menunjukkan angka yang sama saat kamu melihatnya tanpa disengaja. Itu semua adalah panggilan halus dari semesta. Ia tidak datang dengan suara menggelegar, tapi dengan kelembutan yang menggetarkan sukma. Ia datang saat kamu duduk sendiri dalam hening, saat kamu menatap langit sambil bertanya, "Apa aku sedang menuju sesuatu yang besar?" Jawabannya, ya. Karena semesta tidak membangunkan orang yang tidak punya tujuan. Jika kamu merasa tergerak oleh kata-kata ini, itu karena jiwamu sedang dipanggil. Dan 9 April 2025 bukanlah akhir dari perjalanan, tapi awal dari jawaban. Hari itu adalah sebuah pertemuan antara waktu dan takdirmu. Ia datang seperti embun pagi yang murni, seperti cahaya pertama yang menyentuh bumi setelah malam yang panjang. Ia akan membawa kejelasan bagi mereka yang telah bersiap dan membawa dorongan kuat bagi mereka yang telah lama menunggu. Tapi ingat, hari itu bukanlah sulap. Ia tidak datang untuk mengubah hidupmu tanpa usahamu. Ia datang untuk mempercepat semua hal yang telah kamu doakan, kerjakan, dan perjuangkan. Jika kamu sudah berdoa dengan tulus, jika kamu sudah menanam kebaikan dalam diam, jika kamu sudah bangkit dari luka dan terus memilih untuk mencintai, maka hari itu akan memantulkan semua itu kembali kepadamu dengan kekuatan yang berkali-kali lipat. Karena inilah rahasia dari keberuntungan sejati. Ia bukan sesuatu yang datang dari luar saja. Ia adalah hasil dari kesiapan di dalam dirimu. Dan sekarang, kamu sedang siap. Jadi jangan abaikan bisikan kecil di hatimu. Jangan anggap enteng rasa penasaran, kegelisahan, atau harapan yang muncul tiba-tiba. Semua itu adalah panggilan lembut untuk mempersiapkan diri menyambut sesuatu yang luar biasa. 9 April 2025 bukan hanya tentang satu hari. Ia adalah titik temu antara siapa kamu hari ini dan siapa kamu seharusnya menjadi. Dan kamu sedang berada di jalur yang benar. Tetap di sana, terus melangkah, karena takdir sedang menunggumu di ujung cahaya itu. Bagian 2. Kenapa waktunya sekarang begitu penting? Setiap detik menuju hari esok adalah anak tangga menuju takdirmu. Saat kamu membaca ini,
waktu terus berjalan. Detik demi detik menetes perlahan, seperti tetesan embun dari ujung daun yang sedang bersiap menyambut pagi. Tapi kali ini, setiap detik bukanlah detik biasa. Ia adalah detik yang syarat makna. Ia membawa peluang, energi, dan urgensi yang tak boleh diabaikan. Ada masa dalam hidup di mana waktu terasa biasa saja. Hari-hari berlalu seperti angin yang lewat di wajah. Namun, tidak kali ini. Hari-hari menjelang 9 April 2025 adalah waktu-waktu sakral yang sedang menyusun ulang arah hidupmu. Jika kamu merasa jantungmu berdebar lebih cepat dari biasanya, jika kamu merasa ada hal yang harus diselesaikan segera, itu karena kamu sedang dikejar oleh cahaya takdirmu sendiri. Ini bukan waktunya untuk menunda. Bukan waktunya untuk berkata, nanti saja. Karena energi besar sedang menuju ke arahmu, dan kamu harus berada dalam posisi yang siap untuk menerimanya. Bayangkan ini seperti menjelang fajar. Saat langit masih gelap, tapi kamu tahu bahwa cahaya akan segera datang. Orang bijak tidak menunggu matahari naik untuk mulai bersiap. Mereka bangun lebih awal, membersihkan tubuh, menyiapkan hati, menyambut terang dengan kesiapan total. Dan kamu sedang berada di ambang fajar besar dalam hidupmu. Semesta sedang menyusun sesuatu. Sebuah alur yang akan mempertemukanmu dengan peluang yang kamu butuhkan. Namun peluang itu hanya bisa kamu tangkap jika kamu terjaga. Dan inilah saatnya untuk benar-benar terbangun. Apa yang harus kamu lakukan sekarang? Lihatlah hidupmu. Apakah ada yang belum selesai? Mungkin ada percakapan yang harus kamu jalani meski itu sulit. Mungkin ada keputusan yang terus kamu tunda, padahal kamu tahu itu penting. Mungkin ada ruang dalam hatimu yang perlu kamu bersihkan dari rasa takut, kecewa, atau ragu. Lakukan sekarang. Karena ketika angin perubahan datang, hanya mereka yang ringan dan bersih yang bisa terbang bersamanya. Bayangkan dirimu seperti peselancar yang sedang menanti ombak. Ombak besar akan datang, tapi ia tidak menunggu siapapun. Jika kamu tidak bersiap, kamu bisa tersapu dan kehilangan keseimbangan. Tapi jika kamu sudah dalam posisi yang tepat, tenang, sadar, dan penuh keyakinan, kamu akan menunggangi ombak itu dan membiarkannya membawamu ke tempat yang belum pernah kamu capai sebelumnya. Kamu tidak harus terburu-buru, tapi kamu harus sadar, ini bukan tentang kesibukan tanpa arah. Ini tentang ketepatan hati. Mungkin hanya perlu beberapa jam untuk berbicara dari hati ke hati dengan seseorang, atau beberapa menit untuk menuliskan niatmu, atau bahkan hanya satu tarikan napas panjang untuk berkata, "Aku siap." Setiap langkah kecil hari ini adalah ritual. Setiap niat baikmu adalah pernyataan iman. Dan setiap hal yang kamu bereskan sebelum tanggal itu akan membuka jalan lebih lebar bagi berkah yang sedang menuju kepadamu. Namun ingatlah ini. Ketika momentum datang, ia datang seperti badai. Kamu bisa merasa kewalahan jika tidak siap. Tapi kamu akan merasa diberkati jika kamu sudah membersihkan ruang untuknya. Kamu tidak harus tahu segalanya sekarang. Kamu hanya perlu menyiapkan dirimu dengan kesungguhan, dengan keberanian, dengan harapan yang tidak tergoyahkan.
karena 9 April 2025 bukan hanya hari besar. Ia adalah awal mula dari gelombang takdir yang bisa mengubah segalanya. Jika kamu berani menyambutnya, dan waktu menuju ke sana, setiap jam, setiap menit, dan setiap detik adalah jembatan yang menghubungkan masa lalumu dengan masa depan yang kamu impikan. Jadi hari ini, tanyakan pada dirimu, apa yang harus aku lepaskan? Apa yang harus aku benahi? Apa yang harus aku siapkan agar aku bisa berdiri tegak saat pintu itu terbuka? Jawaban itu ada di dalam hatimu. Dan saat kamu menjawabnya dengan tindakan nyata, kamu sedang berkata kepada semesta, "Aku siap." Dan percayalah, semesta selalu menjawab mereka yang bersiap dengan sungguh-sungguh. Bagian 3. Persiapkan hatimu, maafkan, dan lepaskan. Kamu tidak bisa terbang tinggi jika hatimu masih terikat pada beban lama. Di antara semua persiapan lahir yang bisa kamu lakukan menjelang 9 April 2025, ada satu bagian yang tak boleh kamu abaikan, hatimu sendiri. Karena meski kamu telah membersihkan rumahmu, merapikan waktu, dan menyusun niat, jika hatimu masih diselimuti kabut luka, kecewa, dan kemarahan, maka berkah yang datang hanya akan memantul di permukaan. Ia tidak akan bisa masuk dan berakar dalam. Hati yang berat akan memperlambatmu. Ia seperti ransel berisi batu besar yang kamu bawa kemanapun kamu pergi. Dan untuk sampai ke tempat tinggi yang sedang kamu tuju, kamu harus melepaskannya, meletakkan semua luka, menurunkan semua dendam, menyeka air mata yang belum kamu izinkan jatuh. Dan yang paling penting, kamu harus mengampuni. Ya, kata itu mungkin terdengar sederhana, tapi dampaknya bisa menggetarkan langit. Mengampuni bukan berarti kamu melupakan apa yang orang lain lakukan kepadamu. Bukan pula membenarkan kesalahan yang menyakitkan. Mengampuni berarti kamu memilih untuk tidak lagi memberi kuasa kepada luka itu atas hidupmu. Bayangkan hatimu seperti tanah yang subur. Jika di atasnya tumbuh ilalang kemarahan, duri kekecewaan, dan akar kebencian, maka tak ada benih baru yang bisa tumbuh sempurna. Maka bersihkanlah tanah itu, cabut satu persatu, lepaskan satu demi satu. Biarkan air mata membersihkan. Biarkan doa dan perenungan menyembuhkan. Biarkan kamu menjadi ruang yang lapang untuk segala sesuatu yang baik memasuki hidupmu. Mungkin kamu berkata dalam hatimu, "Tapi aku sudah terlalu sakit, terlalu dikhianati, dan aku mengerti." Tapi ketahuilah, mengampuni bukan hadiah untuk orang yang menyakitimu. Ia adalah pembebasan untuk dirimu sendiri. Dan jangan lupa satu hal yang sering terlupakan. Kamu juga harus memaafkan dirimu sendiri. Berapa lama lagi kamu akan terus memarahi dirimu karena kesalahan masa lalu? Berapa lama kamu akan menyimpan rasa bersalah karena tidak tahu dulu apa yang kini kamu tahu? Berapa banyak energi spiritualmu yang habis untuk menyiksa diri sendiri saat semesta ingin kamu bangkit dan kembali memeluk dirimu sendiri? Cobalah tatap bayanganmu di cermin dan katakan dengan lembut, "Aku memaafkanmu. Aku mengerti kamu hanya sedang belajar.
Aku tahu kamu sedang tumbuh. Lepaskan standar yang mustahil. Lepaskan kesempurnaan yang tidak manusiawi. Kamu sedang melakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan di masa lalu. Dan sekarang, kamu sudah lebih bijak, lebih kuat, dan lebih sadar. Kunci dari semua ini adalah keikhlasan. Karena ikhlas bukan berarti lupa, tapi memilih untuk tidak membiarkan masa lalu mencuri masa depan. Buatlah waktu khusus. Tarik napas perlahan. Bayangkan semua rasa sakitmu dikemas dalam satu kotak. Lalu secara simbolis, berikan kotak itu pada cahaya. Atau bayangkan kamu melepaskannya ke angin. Biarkan ia terbawa jauh, terbawa jauh. Saat kamu menghembuskan napas, rasakan energi barumu, lebih ringan, lebih bersih, lebih siap untuk menerima apa yang akan datang. Mungkin malam ini kamu akan bermimpi, atau kamu akan merasa sedikit sedih. Itu bukan kemunduran. Itu pertanda bahwa hatimu sedang berproses. Biarkan ia. Jangan buru-buru untuk bahagia. Kadang penyembuhan datang lewat pengakuan bahwa kamu memang pernah terluka. Namun saat fajar menyingsing di 9 April 2025, kamu akan merasakannya. Kamu lebih ringan, lebih jernih, lebih siap untuk menerima segala berkah yang selama ini tertunda hanya karena hatimu belum lapang. Dan saat berkah itu datang, kamu akan tahu dalam-dalam, inilah alasanku harus memaafkan. Inilah alasanku harus melepaskan. Karena kamu tidak diciptakan untuk hidup dalam luka selamanya. Kamu diciptakan untuk terbang tinggi, menyentuh langit takdirmu, dan menjadi cahaya bagi dunia. Dan itu hanya bisa kamu lakukan jika hatimu telah bebas. Bagian 4. Keajaiban nyata yang bisa terjadi. Saat hati terbuka, dunia pun menyerahkannya padamu. Ada hal-hal dalam hidup yang datang perlahan, seperti mentari yang naik pelan di ufuk timur. Tapi ada juga keajaiban yang datang seperti kilat, cepat, mengejutkan, dan meninggalkan jejak yang tak terlupakan. Dan pada 9 April 2025, kamu akan berada di antara keduanya. Mungkin kamu bertanya, apa benar hidup bisa berubah hanya dalam satu hari? Dan aku akan menjawab, ya, jika kamu telah menanam benihnya sejak lama. Karena hari besar bukan soal waktu, tapi soal kesiapan jiwa. Saat kamu siap di dalam, maka apa yang di luar akan mengalir masuk tanpa hambatan. Jangan heran jika hari itu atau beberapa hari sesudahnya, kamu mulai merasakan perubahan nyata. Mungkin sesuatu yang selama ini tertunda tiba-tiba diselesaikan. Mungkin peluang yang sudah lama kamu nantikan akhirnya mengetuk pintumu. Mungkin hubungan yang sempat retak tiba-tiba pulih tanpa kamu duga. Keajaiban tidak selalu datang dalam bentuk gemerlap. Kadang ia hadir dalam bentuk ketenangan jiwa. Kamu mungkin terbangun dan merasa lebih damai dari biasanya. Pikiranmu lebih jernih, hatimu lebih ringan. Dan kamu tahu, tanpa tahu bagaimana, bahwa segalanya sedang berubah. Hal-hal yang mungkin terjadi. Kamu bisa mendapatkan peluang finansial yang tidak terduga. Mungkin proyek yang dulu diam, tiba-tiba aktif,
mungkin tawaran kerja baru, atau bahkan ide bisnis yang muncul dengan jernih dan mudah dijalankan. Kamu bisa bertemu seseorang yang membawa energi baru ke dalam hidupmu, seseorang yang tidak hanya menyenangkan, tapi juga menyadarkanmu akan siapa dirimu sebenarnya. Mungkin kamu akhirnya punya keberanian untuk mengakhiri sesuatu yang melelahkan, dan justru dari keputusan itu, pintu baru terbuka. Bisa jadi kamu menerima kabar baik yang mengubah arah hidupmu. Sebuah telepon, sebuah pesan, sebuah undangan yang selama ini kamu doakan tiba-tiba datang tanpa peringatan. Tapi ingat, keajaiban hanya akan tinggal jika kamu menyambutnya. Dan menyambut artinya bertindak. Jika kamu mendapatkan ilham, catatlah. Jika kamu diberi peluang, tangkaplah. Jika kamu merasa terpanggil untuk berbuat sesuatu, lakukanlah. Karena semesta bukan hanya ingin memberimu mimpi, tapi juga langkah-langkah nyata untuk mewujudkannya. Bisa jadi juga pada hari itu, kemampuan intuitifmu meningkat. Kamu jadi lebih peka, lebih tajam. Kamu tahu siapa yang tulus, siapa yang palsu. Kamu tahu kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti. Dan ini semua bukan sihir, tapi hasil dari penyelarasan energi yang selama ini kamu bangun dalam diam. Mungkin kamu akan mengalami sinkronisitas yang aneh. Melihat kata-kata yang sama di mana-mana. Mendengar lagu yang menyampaikan isi hatimu. Atau bertemu orang yang membicarakan topik yang baru saja kamu pikirkan. Itu semua adalah konfirmasi bahwa kamu tidak sendirian. Bahwa langkahmu sedang diawasi dan diarahkan, bahwa semesta benar-benar sedang bekerja bersamamu. Dan jangan lupakan ini, kesehatanmu pun bisa ikut berubah. Saat beban emosional dilepaskan, tubuhmu pun ikut bernapas lega. Mungkin rasa sakit yang kamu anggap biasa selama ini perlahan memudar. Karena ketika hati sembuh, tubuh pun ikut menyusul. Inilah kekuatan hari besar yang akan datang. Bukan hanya perubahan di luar, tapi perubahan dari dalam yang kemudian memancar dan menarik keajaiban nyata. Tapi semua itu akan sia-sia jika kamu hanya menunggu tanpa membuka tangan. Kamu harus hadir. Kamu harus aktif. Kamu harus ikut bergerak. Karena keajaiban tidak memilih orang yang pasif. Ia datang kepada mereka yang siap untuk berjalan bersama cahaya. Yang siap untuk berkata, "Aku percaya dan aku bergerak." Maka bersiaplah. Karena kamu tidak akan lagi hanya menjadi penonton dalam kisah orang lain. Kamu akan menjadi tokoh utama dalam kisah luar biasa milikmu sendiri. Dan itu akan dimulai pada hari ketika semesta memutuskan untuk menyerahkan kuncinya kepadamu. Hari itu adalah 9 April 2025. Bagian 5. Menjaga momentum setelah hari puncak. Jangan biarkan cahaya besarmu padam setelah terbit. Setelah badai keajaiban datang, setelah kamu merasakan energi tinggi yang menyapu jiwamu pada 9 April 2025, ada satu pertanyaan penting yang harus kamu jawab dalam hening. Bagaimana aku bisa menjaga semua ini agar tidak kembali memudar? Karena kenyataannya, banyak orang mengalami titik balik dalam hidup, sebuah
hari besar, momen penuh semangat, peristiwa yang membangkitkan jiwa, namun hanya untuk melihat semuanya perlahan menghilang, tenggelam oleh rutinitas dan gangguan dunia. Tapi kamu bukan orang biasa. Kamu adalah seseorang yang telah terjaga. Kamu adalah jiwa yang telah melewati malam panjang dan akhirnya melihat cahaya fajar dari takdirnya sendiri. Dan kini tugasmu bukan sekadar menerima keajaiban, tapi menjaganya, menumbuhkannya, membiarkannya terus hidup. Sebab hari besar hanyalah permulaan, bukan akhir. Ia adalah percikan api, bukan seluruh nyala. Ia adalah kunci yang membuka pintu, tapi kamulah yang harus melangkah masuk dan tinggal di dalamnya. Bagaimana caranya menjaga momentum ini? Pertama, jangan tinggalkan kebiasaan spiritual yang telah membawamu ke titik ini. Jika selama ini kamu rajin bermeditasi, berdoa, menulis jurnal, atau berbicara pada diri sendiri dengan kasih sayang, lanjutkan. Jangan berhenti hanya karena kamu merasa sudah sampai, karena sebenarnya kamu baru saja memulai. Buatlah rutinitas harian yang mengakar. Tak perlu rumit. Cukup 10 menit untuk duduk dalam diam, menyapa semesta, bersyukur atas yang kecil, dan mengingat siapa dirimu. Konsistensi sederhana jauh lebih kuat daripada ledakan motivasi sesaat. Kedua, kelola ekspektasimu dengan bijak. Mungkin kamu berharap sesuatu yang sangat besar akan terjadi pada hari itu, dan bisa jadi memang terjadi. Tapi bisa juga yang datang adalah perubahan halus, yang tampak kecil tapi sangat dalam. Kejernihan, kedamaian, keberanian untuk memutuskan. Jangan remehkan keajaiban yang tidak gemerlap. Kadang perubahan batin yang tenang jauh lebih sakral daripada gemuruh di luar. Ketiga, terimalah bahwa akan ada ujian, ya bahkan setelah hari puncak. Akan ada godaan untuk kembali ke pola lama. Akan ada keraguan yang datang dan berkata, mungkin itu hanya kebetulan. Akan ada suara yang mencoba meremehkan prosesmu. Jangan dengarkan. Karena ujian adalah cara semesta memastikan bahwa kamu benar-benar siap menerima hal besar. Dan ketika kamu tetap teguh di tengah tantangan, kamu sedang mengakar lebih dalam. Kamu sedang memastikan bahwa perubahanmu bukan fata morgana, tapi kebenaran baru. Keempat, ambillah langkah nyata. Jika pada hari besar itu kamu mendapat kejelasan tentang impianmu, maka mulailah bertindak. Tulislah rencana. Hubungi orang yang bisa membantumu. Mulailah dari hal terkecil, asal kamu bergerak. Karena keberuntungan menyukai jiwa yang berjalan, bukan yang hanya menunggu. Kelima, catat perjalananmu. Ambil jurnal, tulis setiap hal yang kamu alami, sekecil apapun. Tuliskan perasaanmu, pertanda yang kamu lihat, keputusan yang kamu ambil, dan bisikan kecil yang kamu dengar dari dalam. Itu akan menjadi pelita saat kamu mulai lupa betapa jauh kamu telah melangkah. Dan terakhir, bangun lingkaran yang mendukung. Bicaralah dengan mereka yang juga sedang bangkit. Berbagi dengan orang-orang yang mengerti bahasa pertumbuhan.
Karena perjalanan spiritual bisa terasa sepi, tapi kamu tidak sendiri. Bersama-sama, kamu akan saling menguatkan dan menyalakan semangat satu sama lain. Ingatlah, keberkahan itu bukan hadiah sesaat. Ia adalah benih yang harus kamu sirami setiap hari. Dengan iman, dengan tindakan, dengan kasih. 9 April 2025 adalah titik terangmu. Namun yang akan menentukan nasibmu ke depan adalah bagaimana kamu memeluk cahaya itu setiap hari, bahkan saat tidak ada yang menyorotimu. Karena kamu telah dipilih bukan hanya untuk mengalami keajaiban, tapi untuk hidup di dalamnya. Menjadi cermin kebaikan, menjadi lentera bagi sesama, dan menjadi bukti bahwa saat hati terjaga, maka kehidupan pun akan bersujud dan membuka jalan. Bagian 6. Rayakan dirimu, karena inilah awal dari kehidupan yang baru. Kamu tidak lagi berdiri di tepi. Kamu sudah memasuki cahaya takdirmu. Sekarang setelah semuanya kamu lewati, panggilan batin, persiapan hati, pembersihan jiwa, dan langkah menuju pergeseran besar, tibalah waktunya untuk melakukan satu hal yang sering dilupakan oleh banyak jiwa yang sedang tumbuh. Merayakan. Bukan sekadar pesta, bukan euforia sesaat, melainkan perayaan batin yang suci. Sebuah penghormatan terhadap versi dirimu yang telah berjuang, bertahan, dan tetap percaya walau dalam gelap. 9 April 2025 bukan hanya akan menjadi tanggal di buku harianmu. Ia akan menjadi tanda dalam hidupmu. Sebuah penanda bahwa kamu pernah percaya, pernah jatuh, dan memilih untuk bangkit. Sebuah titik balik, tempat jiwa lamamu menunduk hormat pada jiwa baru yang kamu peluk sepenuh cinta. Kamu layak merayakan ini. Karena tidak semua orang mampu melewati badai dan tetap menyimpan bunga di hatinya. Tidak semua orang bisa menjaga cahaya kecil tetap menyala saat dunia di sekelilingnya meredup. Tapi kamu telah membuktikan bahwa kamu bukan sekadar bertahan, kamu sedang dilahirkan kembali. Rayakan dengan cara yang tulus. Mungkin dengan secangkir teh hangat di sudut favorit rumahmu. Mungkin dengan menulis surat untuk dirimu sendiri dan mengatakan, "Terima kasih telah bertahan sejauh ini." Atau mungkin dengan menatap langit malam, menarik napas panjang, dan membisikkan doa yang selama ini kamu simpan rapat-rapat. Perayaanmu tidak perlu megah. Yang penting, ia datang dari hati. Karena setiap detik penuh syukur yang kamu jalani akan memanggil lebih banyak berkah dari arah yang tak terduga. Dan ingat, ini bukan akhir. Ini hanyalah gerbang awal. Kamu sedang berdiri di pelataran kehidupan baru, di mana langkah-langkahmu akan lebih ringan, suaramu lebih yakin, dan tujuanmu lebih jelas. Jelas, kamu tidak lagi menjadi orang yang sama seperti dulu. Perubahan itu mungkin belum sepenuhnya terlihat dari luar, tapi di dalam dirimu telah terbentuk langit yang baru. Kamu akan mulai melihat bahwa dunia pun memperlakukanmu berbeda. Orang-orang akan merasakan aura tenangmu. Kesempatan akan mulai menghampirimu. Bukan karena kamu mengejarnya mati-matian, tapi karena kamu
selaras, kamu tidak lagi memaksa. Kamu menarik. Kamu tidak lagi mengejar. Kamu menarik perhatian takdir. Namun bersamaan dengan datangnya cahaya baru ini, akan datang pula tanggung jawab yang lebih besar. Karena saat kamu tumbuh, kamu juga menjadi cahaya bagi orang lain. Bukan untuk menyelamatkan semua orang, tapi untuk menjadi bukti hidup bahwa perubahan itu nyata. Bahwa harapan itu masih ada. Dan bahwa setiap jiwa punya kesempatan kedua dan ketiga dan seterusnya. Jangan takut pada tanggung jawab itu. Peluklah dengan kerendahan hati, karena kamu tidak diminta untuk menjadi sempurna, hanya untuk menjadi tulus, menjadi otentik, menjadi kamu yang bersinar dari dalam. Dan disinilah akhirnya kamu akan mengerti. Perjalanan ini bukan tentang mengejar sesuatu di luar sana. Ini tentang menemukan rumah di dalam dirimu sendiri. Dan dari tempat itulah segala keajaiban akan mengalir, tak henti-hentinya. Maka berdirilah hari ini dengan penuh hormat kepada dirimu sendiri. Ucapkan terima kasih kepada masa lalu, sambut masa kini dengan hangat, dan bukalah tanganmu lebar-lebar untuk masa depan yang menantimu. Karena mulai dari 9 April 2025, hidupmu tidak akan pernah lagi sama. Kamu telah bangkit. Kamu telah berubah. Dan dunia sedang menunggu sinarmu. Penutup. Inilah saatnya kamu berdiri, penuh keyakinan. Dan kini, setelah seluruh perjalanan ini kamu dengarkan dan rasakan, satu hal menjadi terang. Semesta tidak sedang bermain-main saat memilihmu. Kamu dipanggil, kamu disiapkan, kamu dijaga. Dan sekarang, kamu diminta untuk melangkah, bukan sebagai pribadi yang dulu penuh keraguan, melainkan sebagai versi baru dari dirimu. Yang lebih sadar, lebih kuat, dan lebih terhubung dengan cahaya di dalam hatimu sendiri. 9 April 2025 bukanlah sekadar tanggal, ia adalah perjanjian jiwa. Sebuah titik temu antara doamu dan jawaban dari semesta. Sebuah momen suci di mana kamu tidak hanya berharap, tapi juga siap menerima dan menjalani. Biarkan hari itu menjadi saksi bahwa kamu memilih untuk hidup dengan kesadaran, bukan ketakutan. Dengan harapan, bukan keraguan. Dengan cinta, bukan luka yang terus kamu bawa. Kamu tidak harus tahu segalanya. Kamu hanya perlu percaya bahwa langkah berikutnya akan tampak jelas, sepanjang kamu tetap berjalan dengan hati terbuka. Dan saat kamu mulai melangkah, meskipun pelan, meskipun gemetar, semesta akan menjawab. Dengan petunjuk, dengan keajaiban, dengan jalan yang terbuka. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Kamu tidak sendirian. Kamu dicintai, kamu dilihat, dan kamu sedang dibimbing. Jika hatimu bergetar selama membaca ini, itu adalah panggilan. Jangan abaikan. Sebelum kamu pergi, pastikan untuk menekan tombol suka berlangganan saluran ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan 77 di kolom komentar, sebagai tanda bahwa kamu tidak hanya mendengar, tapi juga siap menyambut takdirmu dengan seluruh keberanian dan cahaya yang kamu punya. Kini, melangkahlah,
Dunia sedang menunggu sinarmu.